Banyak orang yang mengatakan cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, namun dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Pentas dimanapun berada, alhamdulillah pada hari yang Jumat yang penuh barokah ini kita ditemukan Allah melalui udara, melalui Radio Pentas, Radio Nyawang Kita. Mudah-mudahan meskipun melalui udara, mudah-mudahan hati kita tersambung, hati kita menyatu dalam sebuah ikatan akidah dan karena kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Pentas rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan mimbar Jumat yang berjudul yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Pentas dimanapun berada, kalau kita mendengar kata cinta, maka yang ada di dalam benak kita adalah kedua belah pihak, yaitu yang mencintai dan yang dicintai. Dan ternyata kecintaan manusia yang paling tinggi adalah kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah dikatakan kita bicara cinta, mudah kita janjikan, kita mengatakan cinta, tapi tidak ada cinta yang sejati kalau tidak ada bukti. Tidak ada cinta yang sejati kalau kita tidak membuktikan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengatakan cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, namun dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia sangat merindukan ketemu Rasulullah SAW, tapi dia tidak pernah berusaha untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau seperti ini, maka kata orang inilah yang disebut dengan bertepuk sebelah tangan atau tidak nyambung. Maka sekali lagi, cinta itu ada dua belah pihak, yang mencintai dan dicintai. Contohnya saja, kalau ada seorang pemuda yang mencintai seorang gadis, maka apapun yang diminta gadisnya, calon istrinya, maka pasti akan dipenuhi. Kenapa? Karena dia cinta. Kalau seorang bujang sangat cinta dengan seorang gadis, maka kemanapun gadis itu pergi, dia akan mengikuti. Apapun yang diminta gadis itu, dia akan memenuhi. Dan itulah bukti cinta. Maka kalau ada seorang perjaka yang mencintai seorang gadis, tapi begitu gadis minta sesuatu, sang perjaka tidak memberikan. Sang gadis minta sesuatu yang lainnya untuk datang ke rumahnya, umpamanya, tapi sang bujangnya tidak datang ke rumah. Kalau dia diundang tidak datang, diminta tidak dipenuhi, maka tentu sang gadis tadi berpikir, ini cinta atau tidak? Karena nggak ada buktinya. Nah, begitu juga dengan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang diminta oleh Rasulullah,
apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka dia akan mentaati. Itulah bukti cinta. Maka sekali lagi, cinta pasti menuntut pengorbanan. Cinta pasti harus mengorbankan apa yang kita miliki, baik itu perasaan, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Inilah maka para hadirin, para pendengar Pintas, sebuah pembuka tentang makna sebuah cinta. Apalagi dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, beliau bersabda, almar'u ma'a man ahabba, yang artinya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Seseorang itu akan berkumpul dengan orang yang dicintai. Maka kalau dia ingin berkumpul dengan orang yang dicintai, maka dia harus membuktikan kecintaan itu. Itu mungkin pembuka dulu, Pak Yan, tentang makna sebuah cinta sebelum kita menginjak lebih jauh tentang kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kembali tentang mencintai Rasulullah. Tadi sudah kita sampaikan makna sebuah cinta yang berlaku bagi siapa saja, yang berlaku untuk umat siapa saja. Sekarang kita akan membahas tentang kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah yang luar biasa dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dimana pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, maka tempat yang disinggahi oleh Rasulullah adalah rumah Abu Musa al-Asy'ari ini. Abu Musa al-Asy'ari ini hidup bersama istrinya dan beberapa anaknya. Maka begitu Rasulullah ingin singgah ke rumah beliau, begitu berbahagianya Abu Musa dan keluarganya karena Rasulullah ingin singgah di rumahnya. Kebetulan rumah Abu Musa ini lantai 2. Maka Abu Musa menawarkan Rasulullah untuk istirahat di lantai 1 karena Abu Musa tidak mau Rasulullah capek naik turun dari tangga itu. Maka Rasulullah dipersilakan untuk istirahat di lantai 1 rumah Abu Musa al-Asy'ari. Saat Rasulullah SAW istirahat di lantai bawah, maka Abu Musa dan istrinya dan anak-anaknya istirahat di lantai atas, lantai 2. Namun pada saat Rasulullah istirahat di rumahnya, Abu Musa dan istrinya tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena Abu Musa khawatir saat dia tidur nanti ada debu yang jatuh ke bawah mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sangat hati-hati gerakannya di atas lantai 2 tadi, Abu Musa dan istri dan anak-anaknya diam diri dan tidak bergerak. Takut kalau dia bergerak ada debu yang jatuh kemudian mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sehari semalam Abu Musa dan istri dan anak-anak tidak tidur. Tidak tidur. Karena khawatir kalau ada debu yang jatuh mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok paginya Rasulullah melihat Abu Musa dan keluarganya wajahnya pucat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Musa, apakah engkau sakit?" "Tidak ya Rasulullah." "Lalu kenapa mata Anda merah?" "Saya ya Rasulullah, semalam bersama istri dan anak-anak saya di lantai atas tidak tidur ya Rasulullah." "Kenapa?" "Karena saya takut ya Rasulullah, seandainya saya tidur, kami tidak sengaja nanti ada debu yang jatuh mengenai Rasulullah. Dan saya tidak ridha ya Rasulullah ada satu debu yang mengenai engkau ya Rasulullah." Maka
Begitu terharunya Rasulullah dan akhirnya Abu Musa memeluk Abu Musa Al-Ansari. Bertambah bangganya Abu Musa dipeluk tubuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda kepada Abu Musa, "Wahai Musa, anta ma'a mahabbah. Kamu akan berkumpul dengan orang yang dicintai." Maka begitulah Abu Musa akhirnya bahagia, akan dikabarkan oleh Rasulullah bahwa dia nanti akan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di surganya nanti. Hadirin, para pendengar Radio Pintas dimanapun berada, saya kira banyak contoh-contoh sahabat, para tabi'in yang begitu cintanya luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melebihi pada cintanya dirinya sendiri. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Ini yang mendasar. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada dasar kita kenapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku." Kata Rasulullah, ya. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari surat Ali Imran ayat 31 ini sangat jelas bahwa jika kita ingin mencintai Rasulullah, jika kita ingin mencintai Allah, maka syarat mutlak kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi tidak bisa kita bicara kita cinta Rasulullah, tapi kita tidak mencintai Rasulullah. Maka di ayat ini dilanjutkan, fattabi'uni. Ikutilah aku. Fattabi'un. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Ini sangat jelas bahwa kecintaan kita pada Allah tidak lepas kepada kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Bahkan tidak sempurna cinta kita pada Allah dan bahkan batal kalau kita tidak mencintai Rasulullah SAW. Batal iman kita. Kita cinta pada Allah, tapi kita mengingkari Rasulullah. Ini ada apa? Ini ada sebuah pemahaman di sebagian umat Islam, cukuplah kita mencintai Allah, tidak perlu mencintai Rasulullah. Cukuplah kita dengan Al-Quran, tidak perlu dengan yang lainnya. Tidak perlu dengan hadis. Ini ada apa? Golongan umat Islam yang berpaham seperti ini. Hanya dia mencintai Allah dan cukup dengan Al-Quran. Alasannya, Al-Quran sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi kita mencontoh Rasulullah dan tidak perlu lagi hadis. Kalau ada pemahaman seperti ini, imannya jelas batal. Imannya jelas batal. Itu. Karena tidak mungkin dia mencintai Allah, tapi dia tidak melihat bagaimana cara mencintai Allah yang benar. Dan mencintai Allah yang benar itu dicontohkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita umat Nabi Muhammad, orang Islam itu nabinya Nabi Muhammad. Maka sudah wajar kalau kita mengikuti Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Allah? Maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi
Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena sudah jelas ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah maka harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua yaitu sebuah hadis bahwa tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai Rasulullah melebihi dari yang lainnya. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan tidak sempurna iman seseorang manakala dia mencintai Rasulullah tapi masih cintanya melebihi dari cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam surat At-Taubah, ya. Iya betul, surat At-Taubah ayat 24, di situ sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, istri-istri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan kamu usahakan, pernikahan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ini. Jadi kalau kita masih mencintai dunia ini melebihi mencintai pada Allah dan Rasulnya, itu termasuk orang yang fasik. Kita mencintai anak itu dibolehkan. Kita mencintai istri atau suami itu dianjurkan. Kita mencintai harta itu dianjurkan. Kita mencintai keluarga, sahabat, kerabat itu diwajibkan. Tapi manakala kecintaan itu melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulnya, maka itulah disebut orang yang fasik. Kecintaan yang salah. Kecintaan yang salah alamat. Gitu. Maka dari dua dalil ini sangat jelas bahwa cinta pada Rasul adalah wajib bagi seorang muslim. Yang ketiga, karena Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah membawa rahmat dan hidayah untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam. Kita lihat bagaimana begitu jahiliyahnya saat kota Mekah sebelum datang Rasulullah SAW. Dunia dalam kegelapan, dunia dalam kebodohan, dunia tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan cahaya, hidayah, cahaya memerangi kaum-kaum yang berbuat kemaksiatan. Dan akhirnya kita lihat dalam sejarah, kota Mekah yang dulunya gelap jahiliyah menjadi kota yang terang benderang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya sering berperang, maka terjadi kedamaian. Yang dulunya banyak kemaksiatan, minum-minum khamar dan lain sebagainya, menjadi aman sentosa. Maka karena Rasulullah diutus oleh Allah menjadikan rahmat lil alamin. Yang kedua, karena Rasulullah begitu cintanya pada kita. Rasulullah begitu cinta pada umatnya. Sampai-sampai pada saat Rasulullah sakaratul maut, menjelang akhir hayatnya, yang dipikirkan oleh Rasulullah cuma satu. Umati, umati, umati. Coba bayangkan. Akan meninggal dunia yang dipikirkan oleh Rasulullah, umatnya. Kenapa? Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada umat Islam, kepada umat manusia. Gitu. Jadi itulah. Begitu besarnya jasa Rasulullah memberikan cahaya terang dunia ini. Kemudian begitu cintanya Rasulullah pada kita. Dan begitu besar pengorbanan Rasulullah pada kita. Maka sudah wajar. Maka sudah wajar kalau kita mencintai Rasulullah. Coba kita bayangkan, Pak. Seandainya kita dalam kesusahan. Kita sedang kesempitan. Kemudian datang seseorang membantu kita. Memberikan seluruh solusi hidup kita.
Ya, solusi hidup kita dipenuhi. Kita menjadi orang, akhirnya menjadi orang yang bahagia. Kemudian dijamin nanti akan masuk, akan sukses dan lain sebagainya. Kira-kira gimana, Pak? Pasti kita akan mencintai seseorang itu. Rasulullah menjamin kita kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Rasulullah berkorban pada kita agar umat Islam ini terbebas dari kejahilian. Maka sudah wajar kalau kita sebagai umat Rasulullah, kalau umat manusia itu mencintai Rasulullah. Dan kecintaan manusia kepada Rasulullah ini terbukti. Bukan hanya umat Islam saja yang mengakui kecintaan pada Rasulullah, umat non-muslim pun mengakui cinta pada Rasulullah. Kecuali orang-orang yang memang hatinya telah benci pada umat Islam. Itulah kenapa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada sesi berikutnya kita akan membahas apa bukti cinta kita. Tadi sudah jelaskan alasan kita harus mencintai Rasulullah karena perintah Allah dan alasan-alasan yang lain. Maka setelah kita mengetahui itu, kita harus membuktikan bahwa kita betul-betul cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pentas lover 98,7 FM. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan ya. Oh ya, sebentar kita buka untuk line interaktif, Bapak ya. Oke, silakan untuk pentas lover yang ingin berpartisipasi, line telepon di 0813 73785924. Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hamba Allah dari grup UBC Uhwah Badminton Club. Mau tanya bagaimana cara kita mencintai dan membela Nabi, di mana saat ini terjadi di Perancis pelecehan karikatur Nabi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya baik, sebenarnya itulah yang akan kita jelaskan pada sesi berikutnya. Nanti insya Allah akan terjawab nanti. Oke, jadi sementara kembali pentas lover yang undang untuk yang ingin berpartisipasi melalui line teleponnya di 0813 73785924 atau bisa langsung saja di SMS atau WhatsApp-nya. Nomornya sama ya, sekali lagi di pentas lover 98,7 FM. Selamat pagi dan terima kasih. Kembali ada satu pertanyaan untuk Pak Ustadz. Tadi yang pertanyaan pertama, langsung kita yang kedua dibacakan dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Riko Ferdian dari tim channel Cahaya Hidayah ingin bertanya. Ya, tanggapan Ustadz Sugi tentang video yang baru-baru ini sempat viral tentang anggapan mengenai cadar dan celana cingkrang bahwa dianggap teroris. Apakah tanggapan Ustadz Sugi? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan saja. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan nanti akan terjawab dengan penjelasan ini. Baik, pertanyaan pertama maupun yang kedua tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada yang setia mendengarkan radio Pentas, kami sapa dulu keluarga kami yang di Perumnas Belitung, yang di Perumnas Sukajadi, kawan-kawan Ukhuwah Badminton Club, kawan-kawan IKADI yang mungkin sedang istirahat, alumni-alumni studi banding yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang apa bukti kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi cinta itu menuntut sebuah pengorbanan. Cinta itu perlu bukti. Kalau bahasa anak muda itu apa kira-kira ya? Bahasa yang pas itu. Ya. Itu. Harus ada buktinya cinta itu. Nah, apa bukti kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama, orang yang cinta ini pasti ingin bertemu. Betul nggak? Kalau ada seorang perjaka cinta dengan gadis, pasti ingin bertemu, pasti ingin berkumpul. Itu pasti. Kalau dia cinta dengan gadis tapi tidak bertemu, itu dipertanyakan cintanya. Nah,
Begitu juga dengan kita seorang muslim. Kalau kita cinta Rasulullah, pasti mempunyai keinginan yang kuat, berazam dalam hatinya, ingin berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Pasti. Dan keinginan dia ingin berkumpul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, itu dibuktikan dalam nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjalankan perintah-perintah Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ingin berkumpul dengan Rasulullah. Maka sekali lagi, orang yang cinta pada Rasulullah, bukti yang paling kuat adalah dia ingin berkumpul pada Rasulullah. Dan karena ingin berkumpul pada Rasulullah, maka dia bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah yang menarik, yaitu sahabat Rasulullah yang bernama Thauban. Thauban ini adalah sahabat Rasulullah yang setia kepada Rasulullah, dimanapun Rasulullah berada, Thauban pasti ada di situ. Suatu hari, begitu Rasulullah SAW sedang bepergian, dia tidak ikut, dia menangis. Dia menangis. Sampai Rasulullah datang, dia masih menangis. Maka Thauban didekati oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku, kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, saya lupa tadi saya tidak bisa bersama denganku ya Rasulullah. Maka saya menangis, ya Allah, jangan sampai nanti saya di surga tidak berkumpul dengan engkau ya Rasulullah." Maka Rasulullah memberikan ketenangan pada Thauban tadi, bahwa engkau akan berkumpul dengan aku di surga nanti. Jadi bukti yang pertama kita cinta pada Rasulullah, kita ingin berkumpul, ingin bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan itu. Maka cinta kita pada Rasul, bukti yang kedua yaitu menjalankan sunnahnya. Sunnah itu, Bapak sekalian, jangan salah arti. Kalau hukum Islam itu memang ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, ada sunnah. Itu hukum. Sunnah. Dijalankan itu dapat pahala, tidak dijalankan, tidak apa-apa. Itu sunnah. Beda dengan sunnah Rasulullah. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu artinya apapun, apa saja yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah sunnah. Maka orang yang cinta pada Rasulullah pasti cinta dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja saat ini, para pemuda dan pemudi kita saat ini masih gandrung, masih cinta dengan tren pop dari Korea. Apa namanya itu? Apa namanya? K-pop. Nah, K-pop. Korea pop. Gandrung dengan K-pop. Karena dia cinta dengan K-pop, maka dia bergaya pun seolah-olah dengan seperti grup K-pop itu. Ya. Ada yang rambutnya dicat putih, karena di grup K-pop itu ada yang rambutnya putih. Ada yang pakai sepannya itu dibolong-bolongi. Karena di K-pop itu ada anggota yang pakai celananya dibolong-bolongi. Benar nggak seperti itu? Benar, karena dia cinta dengan K-pop. Cinta dia dengan K-pop benar, dibuktikan. Meniru apa yang dilakukan oleh grup K-pop. Itu cinta, benar seperti itu. Dalam konteks cinta. Kita saja umpamanya dulu, banyak yang dalam tahun-tahun 90 itu, 80, sedang ngetop-ngetopnya Rhoma Irama. Lagunya banyak, kemudian filmnya juga banyak.
Jadi Rhoma Irama jadi idola anak muda tahun-tahun 90-an. Termasuk saya idola juga. Maka yang dilakukan apa? Ingin meniru Rhoma Irama. Ya punya jenggot, dia buat jenggot. Itu kan. Buat jambang. Itu. Betul tuh, karena dia cinta pada idolanya. Dan itulah bukti cinta. Maka bukti cinta kita pada Rasulullah, pasti kalau cinta kita benar, ingin mengikuti gaya sunnah Rasulullah SAW. Ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti. Itu. Dan sunnah Rasulullah yang paling penting kita ikuti adalah akhlaknya. Itulah maka Rasulullah diutus oleh Allah untuk membenari akhlak umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri teladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita teladani, itu harus kita contoh sunah-sunahnya. Dan sekarang ini ya, ternyata sunah-sunah Rasulullah itu terbukti memberikan seseorang itu nilai kesehatan. Ternyata sunnah-sunnah Rasulullah itu sesuai dengan kaidah-kaidah nilai-nilai kesehatan. Selain syariah, selain kebaikan. Contoh Pak, kita ambil contoh sunnah-sunnah yang kecil saja. Dari tidur. Nah Pak Yan kira-kira tidurnya mak mana? Tidur Rasulullah itu sunnahnya itu miring ke mana? Ke kanan. Miring ke kanan. Sunnah Nabi tentang tidur. Itu kadang-kadang tidur langsung ngapar-ngapar wae. Masa orang Jawa itu ngatang-ngatang gitu. Ternyata tidur cara Rasulullah itu diteliti dalam dunia kesehatan, ternyata ini tidur yang paling baik. Badan miring ke kanan. Kenapa? Ternyata saat kita tidur, paru-paru jantung kita harus kerja rileks. Dan saat kita miring ke kanan, itu membantu kerja jantung paru-paru kita bekerja secara rileks. Sudah belum kita tidur ke kanan? Kemudian baca doa sebelum tidur. Kadang-kadang begitu kita sudah ngantuk, tidur saja. Sunnah Rasulullah kalau tidur itu bagaimana? Pertama dia harus berwudu. Berwudu dalam keadaan suci. Kalau syukur-syukur, sholat 2 rakaat dulu. Kemudian membaca doa sebelum tidur dengan berbagai macam, bisa Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Kemudian baru baca doa, baru tidur. Itu sunnah. Nah kalau kita cinta pada Rasulullah, ingin ikuti sunnah seperti itu. Itu yang kecil saja. Gitu ya. Baru tidur. Ternyata tidur ini yang paling sehat. Mandi bagaimana? Mandi Rasulullah bagaimana? Kadang-kadang kita mandi yang penting basah. Ternyata tidak. Rasulullah mandinya itu adalah mulai dengan berwudu dulu. Setelah berwudu, membasahi kakinya. Dari bawah. Dibasahi terus tubuhnya dari kaki, terus ke atas. Baru rambutnya. Itu sunnahnya. Dan ternyata mandi seperti itu menurut kesehatan, laki-laki kesehatan, itu ternyata akan menjaga suhu tubuh manusia. Pada saat manusia sedang aktivitas, kemudian dia mandi, itu suhu tubuhnya masih tinggi. Suhu tubuh tinggi manusia itu ada di dalam bagian atas. Pada saat dia mandi langsung guyur air dari atas, maka terjadi kontraksi, perbedaan suhu yang dari panas langsung dingin. Dan inilah yang kadang-kadang akan menimbulkan risiko stroke. Maka mandinya dari bawah. Dari suhu yang paling rendah. Nah itu. Dari bawah, kemudian naik ke perut dan sebagainya. Dan sekali lagi kesehatan menunjukkan ini mandi yang baik. Nah, dari mandi saja kira-kira umat Islam bagaimana? Belum makan. Makan. Makan juga gitu. Katanya makan pakai tangan itu adalah ketinggalan zaman.
Rasulullah makan itu pakai tangan. Pakai 3 jari dulu, baru makan 5 jari. Pakai tangan Rasulullah itu. Dan ternyata, sekali lagi dunia kesehatan menunjukkan, makan dengan tangan yang bersih tentunya, tangan yang bersih, maka ini akan menambah enzim-enzim pencakar atau pelarut, memudahkan makan itu akan larut, dicerna, mudah dicerna oleh usus-usus kita. Belum yang lainnya, belum berpakaian. Nah, berpakaian tadi, menginjak pada pertanyaan tadi. Rasulullah itu cintanya pakai pakaian yang berwarna putih. Itu, berwarna putih. Nah, ada yang mengatakan Rasulullah itu pakaiannya sampai di atas mata kaki. Ada kadang-kadang di bawah mata kaki. Jadi kalau ada orang yang berpakaian cingkrang, itu kita acungkan jempol karena dia ikuti sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah kalau berpakaian rata-rata di atas mata kaki. Maka kalau ada orang berpakaian cingkrang, jangan dicurigai dia radikal, teroris, jangan. Itu sunnah Rasulullah. Benar seperti itu. Tapi orang yang berpakaian cingkrang, jangan nyalakan orang yang tidak berpakaian cingkrang. Itu. Jangan nyalakan. Karena para sahabat pun banyak yang berpakaian, pakaiannya di bawah mata kaki juga ada. Intinya berpakaian itu jangan menjadikan kita sombong. Ada orang yang berpakaian cingkrang tapi malah sombong. Nah, saya yang paling sunnah, kamu tidak. Ini sombong. Tapi jangan juga dia berpakaian di bawah mata kaki biar dikatakan orang mewah, orang serba ada. Ini juga sombong, tidak benar juga. Itu. Yang baik adalah memang berpakaian di atas mata kaki tapi tidak sombong. Ah, ini lebih baik, tidak sombong. Itu pertanyaan tadi. Maka bukti cinta kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu. Buktinya seperti itu. Nah, yang ketiga, ini berapa jam lagi, Pak? Berapa menit lagi? Masih banyak nih. Yang ketiga ini paling penting, bukti kita cinta pada Rasulullah adalah kita sering-sering menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama, yang disebut dengan sholawat. Ini bersolawat. Contoh lagi, Pak. Kalau kita cinta, kalau ada, bukan saya lah ya, mungkin Kak Perjaka lah ya. Kalau Perjaka itu mencintai gadis, pasti dia sering menyebut-nyebut gadisnya tadi. Bahasa kita bukan gadisnya, bahasa kita kalau ini ceweknya lah ya. Cuma ceweknya kan nggak boleh bercewekan itu dalam syariat. Cuma kita ambil orang umum saja lah. Kalau dia punya cewek, pasti ingin nyebut-nyebut terus ceweknya itu. Dilem-lem terus, dipuji-puji terus. Pujaan hatinya itu. Karena cinta. Dan itu benar. Menyebut terus nama calon pasangannya. Benar karena cinta. Dan begitulah cinta kita pada Rasulullah SAW. Karena kita cinta pada Rasul, maka kita sering-sering menyebut namanya. Yaitu bersolawat. Maka dikatakan orang yang paling pelit itu adalah manakala disebut nama Rasulullah SAW, dia tidak bersolawat. Kenapa? Allah dan para malaikat saja bersolawat pada Rasulullah SAW, apalagi kita manusia. Allah saja menyebut Rasulullah, memuji nama Rasulullah. Para malaikat di langit yang ribuan malaikat itu pun menyebut-nyebut Rasulullah, memuji-muji Rasulullah. Apalagi kita manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan orang yang beriman bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus membiasakan. Apalagi ini hari Jumat ini. Hari Jumat harus banyak-banyak bersolawat. Bahkan dikatakan di sebuah hadis, walaupun saya nggak tahu hadis ini sahih atau tidak, barang siapa yang bersolawat setiap hari itu tidak kurang dari 10 kali bersolawat, maka dijamin dia akan bahagia dunia dan akhirat.
Setiap hari minimal 10 kali. Apalagi hari Jumat. Di hari Jumat seperti ini dianjurkan memperbanyak bersolawat. 100 kali paling tidak. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seorang manusia bersolawat 1 kali, maka Allah akan memberikan pahala 10 kali. Maka Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Dan orang yang bersolawat ini nanti akan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah di yaumul akhir. Itu. Jadi kalau kita menyebut Rasulullah bukan hanya cinta kita pada Rasul, tapi Rasulullah nanti akan membantu kita juga, yaitu syafaat. Di saat nanti di yaumul akhir tidak ada yang bisa menolong, maka Rasulullah akan membantu memberikan syafaatnya bagi orang-orang yang bersering bersolawat. Jadi cinta kita pada Rasulullah buktinya kita sering menyebut-nyebutnya, bersolawat. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah itu mencintai keluarganya. Rasulullah mencintai para sahabat. Rasulullah mencintai para mujahid. Rasulullah mencintai orang-orang yang soleh. Maka para sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, maka kita harus cinta pada sahabat itu. Kalau kita ingin bukti cinta pada Rasulullah, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Tidak boleh kita membenci sahabat. Karena sahabat adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah, maka kita harus mencintainya. Ini ada orang yang tidak senang dengan para sahabat. Bahkan dikatakan Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu ahli neraka. Ada golongan umat Islam yang menyebut para sahabat itu masuk neraka. Abu Bakar, Umar, Utsman itu dia adalah ahli neraka. Padahal jelas hadisnya. Orang yang mencintai Rasulullah, dia akan mencintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Rasulullah mencintai orang-orang yang hafal Quran, maka kita harus mencintai orang yang hafal Quran. Ini orang yang hafal Quran dituduh radikalisme. Bahaya seperti ini. Gitu. Orang yang mencintai Al-Quran itu mencinta pada Rasulullah. Dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah. Ini malah membenci orang yang menghafal Al-Quran. Dikatakan radikalisme membawa paham-paham teroris dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Orang seperti ini kalau tidak cepat bertobat, aku yakin akan diazab oleh Allah. Itu. Orang yang menghafal Al-Quran dikatakan calon-calon bibit teroris dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Gak benar seperti ini. Kemudian membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat membenci orang yang membenci hukum-hukum Allah. Rasulullah membenci orang-orang yang tidak mencintai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka bukti kita cinta adalah mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Termasuk makanan. Itu. Apa makanan yang dicintai oleh Rasulullah itu? Maka kita harus berusaha mencintai makanan Rasulullah. Rasulullah itu cinta pada kurma. Kita harus cinta pada kurma. Gitu. Itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya cinta kita pada Rasulullah adalah mengikuti akhlaknya. Inilah yang paling penting. Seperti tadi saya sebutkan bahwa di dalam diri Rasulullah ada suri teladan, akhlak yang baik menjadi suri teladan kita. Jadi begitu luar biasa. Maka kalau ada orang yang benci dengan Rasulullah sama dengan dia menentang agama Allah. Maka saat ini pertanyaan pertama tadi. Orang berani menghina Rasulullah dengan digambar karikatur dan sebagainya. Orang yang sudah menghina Rasulullah itu jelas adalah musuh umat Islam. Musuh umat Islam. Tidak perlu dikasihani lagi. Sering dulu Rasulullah digambarkan macam-macam dulu orang Denmark dulu.
Ya, sekarang dia telah mati. Dan sekarang Presiden Prancis juga menghina Rasulullah. Maka orang yang cinta pada Rasulullah pasti akan membela yang dicintainya. Kalau kita cinta istri kita dihina, maka suami yang cinta pada istri pasti dia akan membela istrinya. Apalagi istrinya dalam posisi benar. Ini menghina Rasulullah. Maka umat Islam yang hatinya cinta pada Rasulullah pasti bergetar hatinya, bergejolak. Bergejolak. Itu. Karena yang dicintai dihina oleh manusia. Maka orang yang menghina Rasulullah ini sudah dihalalkan darahnya. Dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Itu ajaran Islam seperti itu. Itu. Maka wajar negara-negara Islam sekarang bereaksi keras. Dari Turki, negara Arab Saudi semua bereaksi keras memboikot barang-barang Perancis. Gak tahu di Indonesia ini, walau alam. Gitu. Ini bukti cinta kita pada Rasulullah. Dan ini benar. Sekali lagi, kalau istri kita yang kita cintai dihina, maka suami yang baik pasti akan melawan. Pasti akan membela istrinya. Apalagi orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh seluruh manusia. Manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, manusia yang tidak punya dosa. Manusia yang menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Dihina, maka umat Islam pasti tidak rela. Ini bukti kita cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, bukti cinta kita pada Rasulullah pasti kita harus mengetahui sejarah biografi Rasulullah. Dan ini juga untuk menumbuhkan cinta kita pada Rasulullah. Maka pada kesempatan mungkin materi ini, mungkin waktunya sebentar lagi selesai. Buktikan cinta kita dengan mempelajari sirah nabawiyah. Mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah, yakin hati kita akan mulai cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pendengar pintas di mana berada, inilah mungkin materi yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin silakan kalau ada yang bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Pak Abbas. Malam Jumat orang sering diikuti dengan semangat. Apa? Pertanyaan ini istilah semangat itu. Terima kasih. Ya, baik Pak Sabah, sebenarnya sudah kami jelaskan tadi sunnah Rasul tadi kan. Beda dengan hukum wajib, sunnah, makruh dan sebagainya. Sunnah itu adalah apa-apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini juga terjadi pelecehan terhadap sunnah Rasulullah. Apa itu? Disamakan setiap malam Jumat itu mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu yaitu berhubungan suami istri. Katanya malam Jumat berhubungan suami istri itu sunnah. Padahal jelas-jelas ini adalah pelecehan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Pelecehan terhadap sunnah Rasulullah. Ini sudah hampir merata di sebagian umat Islam bahwa setiap malam Jumat ini sunnahnya ini ingin mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu berhubungan suami istri. Padahal ini adalah pemahaman yang salah. Sunnah malam Jumat itu ada 5 paling tidak. Memperbanyak Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Sunnahnya itu membaca surat Al-Kahfi. Malam Jumat itu. Bukan surat Yasin, bukan. Surat Al-Kahfi. Sunnahnya itu. Memperbanyak baca Al-Quran, membaca surat Al-Kahfi. Ya. Bukan surat Yasin, bukan. Kalau membaca surat Yasin gimana Ustaz? Boleh, nggak masalah. Tapi sunnahnya membaca surat Al-Kahfi. Yang ketiga sunnah malam Jumat ini adalah memperbanyak sholawat Nabi. Memperbanyak sholawat Nabi. Memperbanyak istighfar. Ya.
Memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah. 5. Gak ada. Malam Jumat sunnah Nabi yaitu berhubungan suami istri, gak ada. Itu. Ya mungkin walaupun lah itu banyak pendapat-pendapat seperti itu. Dan ini saya sampaikan itu termasuk pelecehan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mungkin Pak. Baik, terima kasih. Oke, sebagai penutup Baik, para pendengar Radio Pentas dimanapun berada, sekali lagi, kalau kita ingin bahagia hidup kita dunia dan akhirat, maka ikutilah Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita hidupnya ingin dimudahkan oleh Allah, maka ikutilah Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya ini merupakan satu kesatuan. Sebagaimana syahadat kita pada rukun Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cinta pada Allah dan cinta pada Rasul. Tidak boleh sebagian. Mencintai Allah tapi tidak mencintai Rasul, itu jelas salah. Apalagi mencintai Rasul tapi tidak mencintai Allah, ini adalah sesat. Maka bukti kita cinta pada Allah dan Rasul tidak lain dan tidak bukan kita harus fattabi'ani. Kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Maka pada Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mari betul-betul kita jadikan bukan hanya jargon saja, tapi mulai sedikit demi sedikit kita mulai mengikuti cara-cara sunnah Rasulullah. Dari tidur kita, dari makan kita, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, hidup kita akan lebih berkah. Demikian mungkin kata penutup dari saya dan pesan dari kami menutup acara ini. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور